Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan membahas tentang perintah-perintah DML atau Data Manipulation Language. Jadi berbeda dengan perintah DDL, kalau perintah DDL itu digunakan untuk yang berkaitan dengan struktur database dan juga struktur tabel. Nah, kalau perintah DML itu digunakan untuk yang berkaitan atau untuk mengelola isi data di dalam tabel, seperti menambah record atau menambah isi dari tabel, kemudian merubah isi dari tabel, kemudian menghapus isi atau data dari tabel. Itu kita menggunakan perintah DML. Jadi kesimpulannya perbedaan antara perintah DDL dan DML, kalau DDL itu berkaitan dengan struktur database dan struktur tabel, tetapi kalau perintah DML itu berhubungan dengan isi atau data atau record pada tabel. Pertama, kita masuk dulu ke MariaDB-nya. Kemudian setelah masuk di MariaDB, kita akan buat database baru menggunakan perintah DDL, yaitu create spasi database, spasi nama databasenya db_dml_lanjutan. Oke, kalau sudah berhasil membuat databasenya, kita aktifkan databasenya atau kita masuk ke databasenya. Kalau sudah database change, kita langsung membuat tabel baru masih menggunakan perintah DDL, yaitu create spasi table, kemudian nama tabelnya adalah pengajar. Field yang pertama, kita buat nama fieldnya adalah NIP, kemudian tipe datanya karakter, jangkauannya 4, kita beri keterangan not null. Field kedua, nama, tipe datanya varchar, kita beri jangkauan nilainya 40. Kita beri keterangan juga not null. Field ketiga, kota asal, tipe datanya masih menggunakan varchar, jangkauannya kita buat 50. Kemudian kita buat keterangan not null. Field selanjutnya, SKS, tipe datanya integer, jangkauannya 2. Ini juga kita beri keterangan not null. Kemudian, field terakhir, gaji, tipe datanya double. Kita buat keterangan juga not null. Kemudian kita akan buat primary key. Nanti primary key-nya yang dijadikan primary key adalah field NIP. Kalau sudah di enter. Sudah query? Oke. Sekarang kita akan melihat struktur dari tabel pengajar menggunakan perintah dex spasi nama tabelnya yaitu pengajar. Ini sudah jadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 field. Selanjutnya, kita akan isi tabel pengajarnya menggunakan perintah DML atau Data Manipulation Language. Jadi, kalau sudah berhubungan dengan record atau isi dari tabelnya atau data, berarti kita gunakan perintah DML. Tetapi, jika yang berhubungan dengan struktur database atau strukturnya tabel, berarti kita gunakan perintah DDL. Sekarang kita akan isi tabel pengajarnya menggunakan perintah insert into, kemudian nama tabelnya yaitu pengajar. Selanjutnya kita tuliskan field-nya. Field yang pertama NIP, field kedua nama, kemudian kota asal, kemudian SKS, kemudian field terakhir gaji. Setelah kita tuliskan nama field-nya, kita isi masing-masing field-nya, NIP-nya, namanya, kota asal, SKS, dan juga gaji. Nah, untuk isinya, kita awali dulu dengan values, baru kita tulis datanya mau diisi apa.
Misalkan kita isi yang pertama NIP-nya adalah 0101, kemudian namanya misalkan saya isi dengan nama Hoirunisa. Selanjutnya kota asalnya saya isi Jakarta. Selanjutnya SKS saya isi 4. Kemudian gaji, misalkan saya isi 10 juta. Kalau sudah, tutup kurung. Ini baru data pertama. Misalkan kalian mau buat data lebih dari 1. Kita pakai saja koma, kemudian kita buat data selanjutnya atau data kedua. Misalkan 0102, kemudian namanya Ratu Almaira, kemudian kota asalnya misalkan Jakarta, kemudian SKS-nya 4, dan juga untuk gajinya kita isi misalkan 20 juta. Oke, tutup kurung. Kalau kita sudah masuk ke record terakhir atau data terakhir, misalkan saya hanya ingin mengisi 2 data saja atau 2 record saja, kita bisa akhiri dengan titik koma di sini. Tetapi kalau kita mau buat data selanjutnya atau data ketiga, kita masih menggunakan koma. Nah, sekarang saya hanya ingin mengisinya 2 saja, jadi saya akhiri dengan titik koma. Sudah query oke. Two rows effect. Jadi artinya di sini ini query-nya sudah benar, script-nya sudah benar, dan ada 2 baris yang sudah terisi atau 2 data di sini. Selanjutnya, saya akan menampilkan data yang sudah saya input tadi, 2 data, menggunakan perintah select all. Jadi bintang ini dibacanya all, select all, artinya semua data akan saya tampilkan, from, kemudian nama tabelnya pengajar, kemudian di sini saya akan menampilkan seluruh data yang ada di tabel pengajar, kemudian saya ingin mengurutkan gajinya secara descending atau dari yang paling kecil dari yang paling besar ke yang paling kecil menggunakan perintah order by gaji, nama fieldnya, karena saya mau mengurutkan data di gaji, saya mau urutkan secara descending atau dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke, kalau sudah di enter, maka nanti di sini data yang tampil berdasarkan perintahnya. Tadi order by gaji descending. Jadi yang akan tampil pertama adalah yang gajinya paling besar. Kemudian diikuti dengan selanjutnya gaji-gaji yang kecil. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan rata-rata gaji di tabel pengajar. Nah, untuk menampilkan rata-rata gaji, kita bisa gunakan perintah select, kemudian AVG atau average, kemudian nama fieldnya adalah gaji, from, nama tabelnya adalah pengajar. Maka di sini akan muncul rata-rata gajinya adalah 15 juta. Rata-rata itu gaji 1 ditambah gaji 2 dibagi 2 atau dibagi jumlah datanya yaitu datanya 2. Kalau datanya 3 ya berarti semuanya ditambah kemudian dibagi jumlah datanya yaitu 3. Selanjutnya kita akan menampilkan gaji terendah dari tabel pengajar menggunakan perintah select, kemudian minimal, nama fieldnya gaji, from, nama tabelnya yaitu pengajar.
maka di sini akan tampil gaji yang paling rendah menggunakan perintah min atau minimal. Selanjutnya, kita akan menampilkan jumlah total keseluruhan gaji pada tabel pengajar menggunakan perintah select, kemudian sum, nama fieldnya gaji, from, nama tabelnya pengajar. Oke, di sini sudah tampil jumlah total keseluruhan gaji pada tabel pengajar adalah 30 juta. Kemudian, selanjutnya saya mau menampilkan jumlah gaji dengan pengajar yang memiliki SKS lebih dari 3 SKS. Tadi kan kita isi datanya semuanya 4 SKS. Tetapi kalau kalian isi salah satu datanya, misalkan 2 SKS, berarti nantinya yang akan dijumlahkan yang hanya SKS-nya lebih dari 3. Di sini kita menggunakan perintah select, kemudian sum, kemudian gaji, from pengajar. Di sini munculnya 30 juta. Kenapa? Karena tadi kebetulan data yang saya input, semuanya SKS-nya di atas 3 SKS, yaitu 4 SKS, jadi semuanya di total. Tetapi kalau saya input record-nya 3, kemudian yang data SKS-nya di atas 3 itu ada 2, berarti hanya 2 data saja yang dijumlahkan gajinya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menampilkan isi record-nya hanya field kota asal. Hanya field kota asal. Kemudian nanti akan diurutkan secara ascending berdasarkan kota asalnya. Di sini saya menggunakan perintah select, kemudian distinct, kemudian nama fieldnya kota asal, from nama tabelnya. Di sini tampil kota asalnya Jakarta karena dua-duanya tadi saya input Jakarta. Tetapi kalau kalian isi 5 record, kemudian kotanya berbeda-beda, misalkan 2 record Jakarta, 2 record Bandung, 1 record misalkan Jogja. Nah, nanti yang tampil adalah Jakarta, Bandung, Jogja. Jadi tidak berulang. Yang kota asalnya sama, tampilnya hanya 1 kali. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membuat nama alias field dengan nama rata gaji untuk mencari nilai rata-rata gaji pengajar. Kalau tadi kan kita menampilkan rata-rata gaji pengajar, tetapi tidak menggunakan alias. Nah, sekarang kita gunakan alias field. Jadi alias itu nama field baru untuk menampung si rata-rata gajinya. Masih menggunakan perintah select, kemudian AVG atau average, kemudian nama fieldnya gaji, kemudian nama field aliasnya rata underscore gaji from pengajar. Di sini muncul rata-rata gajinya adalah 15 juta, tapi di sini yang muncul bukan seperti tadi average, tapi di sini yang muncul nama aliasnya, karena kita buat nama alias. Kalau tadi kan sebelumnya ketika kita menampilkan rata-rata gaji, yang muncul adalah di sini AVG, kemudian nama fieldnya gaji. Nah, tapi kalau kita membuat nama alias, yang muncul di sini nama aliasnya. Seperti itu. Kemudian, saya akan membuat nama alias untuk tabel pengajar. Jadi, tabel pengajarnya kita buat nama aliasnya adalah TP. Kemudian, setelah saya mau buat nama alias tabelnya, saya mau menampilkan record atau isi datanya hanya field nama SKS dan gaji.
menggunakan perintah select. Kemudian nama alias tabelnya di sini TP, kemudian field yang mau saya tampilkan apa? Hanya field nama, kemudian field SKS, kemudian field gaji. From nama tabelnya pengajar, kemudian as, nama alias tabel pengajarnya adalah TP. Jadi di sini field yang ingin saya tampilkan hanya 3, nama, SKS, dan juga gaji dari tabel pengajar. Tetapi tabel pengajarnya saya buat nama aliasnya adalah TP. Jadi sebelum menampilkan atau memanggil nama fieldnya diawali dengan nama aliasnya yaitu TP. Kalau sudah di enter. Kemudian selanjutnya saya akan membuat nama alias lagi, tapi bukan untuk tabel, melainkan untuk field. Ya, saya akan membuat nama alias untuk field menggunakan perintah select. Kemudian nama aliasnya, nama fieldnya adalah nama field aslinya. Kemudian as, kemudian nama aliasnya nama underscore pengajar. Jadi maksudnya nama alias itu adalah nama ganti dari field aslinya. Jadi field aslinya adalah nama, kemudian kita ganti menggunakan nama alias yaitu nama underscore pengajar. From tabel pengajar. From nama tabelnya. Jadi nama field aslinya kan nama, kemudian saya buat nama alias atau kata ganti atau nama field ganti dari field aslinya nama menjadi nama underscore pengajar. Jadi yang ingin saya tampilkan hanya field nama saja. Tetapi field namanya saya buat alias yaitu nama aliasnya nama underscore pengajar. Kalau sudah di enter. Jadi di sini yang muncul adalah data yang ada di field nama, tapi karena field namanya kita buat kata ganti atau nama alias menjadi nama underscore pengajar, bukan nama lagi yang muncul di sini. Ya, jadi nanti kalau kalian mengerjakan latihan, dibaca latihan soalnya apa? Dia diminta atau tidak untuk membuat alias. Kalau tidak diminta untuk membuat alias, berarti kalian jalankan skripnya dengan tanpa alias. Tapi kalau di soalnya itu minta untuk dibuatkan nama alias, ya berarti kalian tambahkan skrip untuk membuat nama alias. Selanjutnya, saya akan membuat nama alias lagi untuk field SKS. Saya ganti nama fieldnya menjadi jumlah underscore SKS. Masih menggunakan perintah select. Kemudian yang akan saya tampilkan hanya field nama, kemudian gaji, dan juga SKS, hanya 3 field. Tetapi untuk field SKS, saya buat nama fieldnya, saya ganti menjadi jumlah underscore SKS. Nama field SKS-nya saya ganti menggunakan nama alias jumlah underscore SKS. From nama tabelnya yaitu pengajar. Maka di sini yang muncul, ini nama field, ini datanya. Nah, nama fieldnya muncul nama aliasnya, bukan nama field aslinya, karena sudah kita ganti pakai nama alias. Kalau nggak ada nama aliasnya, berarti di sini pakai nama field aslinya, yaitu SKS. Karena kita buat nama alias, jadi yang muncul nama aliasnya. Seperti itu, ya. Selanjutnya, di sini saya buat lagi script select NIP, nama, kota asal, kemudian SKS, kemudian gaji. Selanjutnya, di sini saya buat rumus SKS dikali gaji. Kemudian as hasil from pengajar. Nah,
Coba diperhatikan ini skripnya. Di sini yang ingin kita tampilkan adalah data dari field name, nama, kota asal, SKS, dan gaji. Kemudian kita tambahkan nama field baru. Jadi bukan mengganti nama field. Jadi kita membuat alias untuk membuat field baru. Nanti ada field namanya hasil. Jadi field barunya kita tambahkan tapi hanya sebagai alias, hanya sebagai field sementara. Ya, nama alias itu maksudnya adalah sementara. Jadi kalau kita buat nama tabelnya kita ganti pakai nama alias, ya berarti itu nama tabel sementara. Seperti itu. Tetapi nama aslinya adalah yang kita buat ketika membuat tabel dan membuat nama field. Kalau kita enter, di sini yang muncul seperti ini. Jadi NIP, nama, kota asal, SKS, gaji, sesuai dengan ini. Kemudian di sini ada field baru, yaitu hasil. Jadi ini field hasil ini adalah nama alias yang kita buat untuk menampung total dari SKS dikali gaji. Jadi hasilnya di sini. Hasilnya tertampung di alias atau di nama alias hasil. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, saya buat lagi script select nama SKS, kemudian SKS dikali 100.000 as bonus from pengajar. Nah, di sini kalau saya enter yang muncul seperti ini. Jadi saya hanya menampilkan field nama dan juga SKS. Tapi di sini ada field baru yaitu bonus. Ini adalah nama alias. Field sementara untuk menampung total dari SKS dikali dengan 100.000. SKS-nya di sini misalkan 4 dikali dengan 100.000. Jadi hasilnya akan tertampung di field baru atau nama aliasnya yaitu bonus. Jadi di sini muncul seperti itu, ya. Selanjutnya, saya akan mencoba menampilkan seluruh data pada tabel pengajar, ya. Ini saya scroll dulu, saya scroll ke atas, tadi perintah-perintah yang sebelumnya. Sekarang saya mau menampilkan seluruh data yang ada di tabel pengajar. Select all from nama tabelnya pengajar. Nah, kalau kita lihat di sini data yang tampil adalah data awal. Bu, kok nama alias yang kita buat tadi di atas tidak muncul? Jadi pembuatan nama alias itu hanya sifatnya hanya sementara. Pada saat script tersebut dijalankan, kita buat nama alias, maka ketika di enter, maka hasil tampilannya mengeksekusi nama aliasnya. Seperti itu. Tetapi, kalau kita masuk perintah yang baru atau script yang baru seperti ini, maka yang akan muncul adalah data awal atau data asli yang kita buat pertama kali atau yang kita isi pertama kali. Gitu. Jadi nama alias yang tadinya sudah kita buat di atas, itu sifatnya sementara pada saat script tersebut di running. Seperti itu. Ya. Sekian penjelasan saya mengenai perintah-perintah DML. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.